di sekitar tahun 130 Masehi. Dikatakan bahwa Yesus tidak memperlihatkan kesakitan pada waktu ia digantung di kayu salib. Dan seruannya pada waktu itu adalah, "Kuasaku, kuasaku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat itulah Kristus yang ilahi itu meninggalkan Yesus yang insani. Kisah Yohanes berkata lebih jauh. Di sini dikatakan Yohanes penulis mengkisahkan. Mereka menceritakan bagaimana ketika Yesus yang insani itu sedang disalibkan di Golgota, Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi di dalam sebuah goa di sebelah bukit, dan bahwa Kristus itu berkata kepadanya, "Yohanes, bagi orang banyak yang berada di bawah ini di kota Yerusalem, aku sedang disalibkan, ditusuk dengan tombak dan bambu, dan diberi minum empedu dan cuka. Tetapi aku berkata kepadamu, dan dengarkanlah apa yang aku katakan. 3. Karena itu tidak satu pun yang mereka katakan kepadaku yang menyebabkan aku menderita." Ini ada di kisah Yohanes nomor ke-97. Nah, di sini kita dapat mempelajari bahwa di internal kalian sendiri tentang penyaliban Yesus itu ceritanya berbeda-beda. Pertanyaan saya, siapa yang memberi informasi kepada kalian dia betul-betul disalib? Yang disalib itu putra Maryam. Mana eksplisitnya bahwa betul-betul penyaliban itu adalah sesuatu yang fakta, bukan halusinasi. Ya kalau untuk itu kan sudah sulit lah kita mau ini sudah berapa. Sudah tahu sulit. Menurutmu Tuhan membiarkan kalian dalam kesulitan? Tuhan itu maha pengasih, brother. Bagaimana mungkin dia biarkan kalian terombang-ambing dalam kesulitan? Tak mungkin kalau kamu percaya Tuhan itu maha pengasih. Karena Tuhan itu maha pengasih, maka kau diberikan petunjuk dan peta. Di saat kau terombang-ambing dalam kesulitan, kau diberikan ini loh caranya mengecek berlian atau kaca. Nih alatnya, berlian dia. Apa nama alatnya itu? Al-Quran. Diberitakan kepadamu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Apa bantahannya dari ini? Oh, nggak bisa, dia harus disalib. Siapa yang lihat? Sementara dalam kitab Perjanjian Lama, baca Amsal pasal 8 ayat 11, bahwa dikatakan pengkhianat orang benar akan diselamatkan. Baca itu. Ini saya bacakan sama kamu. Atau saya tunjukkan kepadamu. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kerjaan iblis. Yohanes pasal 8 nomor 37. Saya bacakan kitab Amsal kepada Anda. Ya, Amsal pasal 11 nomor 8. Saya bacakan. Begini esensinya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kalau ini betul firman Tuhan, berarti Tuhan kontradiksi. Kok orang benar seperti Yesus tidak diselamatkan, tapi dibiarkan metong, disiksa, dilecehkan secara seksual oleh orang-orang Yahudi karena dia ditelanjangi, dipermalukan dia, diperlihatkan auratnya. Lalu kamu percaya Tapi Tuhan kan, membiarkan itu? Sebentar, bukan. saya hanya mengajak kamu berpikir. Lalu kemudian lalu maksudnya orang gini, fasik konsepnya- menggantikannya. Konsepnya bukan seperti itu, Bu. Ibu kan ini kan kita berbicara semua wahyu ini, semua firman ini diturunkan kan untuk manusia, untuk yang hidup. Nah, Betul. ya wajar saja kalaulah Yesus itu diperjalankan untuk saat itu jadi manusia, ya masuk akal sekali. Gitu loh, masuk akal sekali. Gimana sih? Saya tidak bantah gini, kamu salah paham. Kita tidak pernah mempertengkarkan kemanusiaan Yesus, brother. Yang namanya Mesias itu harus manusia. Karena apa? Dia sudah dinubuatkan berkali-kali. Seorang anak manusia. Sudah berkali-kali anak darah itu akan melahirkan. Artinya kita tidak pernah bertengkar tentang apakah dia manusia atau bukan. Yang menjadi pertentangan antara kita adalah keilahiannya, dan Anda tidak termasuk yang mengilahikan Yesus. Jangan lari dari topik. Saya mengajak Anda, informasi mana yang bisa dipercaya, Al-Quran atau Bible Anda? Anda sudah katakan Bible saya sudah terdistorsi unik. Begini loh maksud saya. Racun. Enggak. Begini loh, maksud saya gini. Kan Isa ini kan Yesus ini kan ada kan sebelum adanya Muhammad ini. Kan gitu. Nah, ini kan semua juga ibarat kata kalaulah benar misalnya Islam ini atau ini langsung bersumber dari Allah, otomatis kan dia juga
harus mengkonfirmasi juga mana ajaran Isa yang benar. Logikanya kan gitu dong. Nah, Ya dong. masuk ke ranah itu sekarang. Nah, Mari kita uji. sekarang kalaulah sudah agama Islam sendiri dengan kitab Alkitab sekarang yang sudah dianggap mereka itu bukan ajarannya Isa, terus kenapa berpatokan mengambil dari situ juga? Kan gini. Kapan kami berpatokan mengambil dari kitab kalian? Kan tadi kan mengambil ada ayat-ayat yang istilah kata ya kalau separalel dengan Al-Qur'an itu yang benar. Kalau tidak separalel ya tidak. Begini, kamu tahu tidak terdistorsi itu artinya apa? Oke, sudah ada terjamah oleh manusia di ini. Bercampur antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Artinya ada kan perkataan Tuhan, betul? Nah, berarti meyakini juga dong bahwa itu ada kebenarannya kan gitu. Betul. Saya sebagai umat Islam itu percaya. Bahkan saya dengan guru saya Pak Donitan percaya bahwa Bible itu tidak 100% perkataan manusia. Dalam Bible itu ada kebenarannya. Tapi masalahnya kalian bagaimana cara membedakan kebenaran itu? Kalau kami diberikan oleh Allah. Apa namanya mesin untuk mengecek ini berlian, ini kaca. Kalau dia berbunyi tet, nah ini berarti berlian nih. Apa alat itu? Sudah saya katakan sama Anda tadi, Al-Quran. Tidak mungkin, brother. Ayolah kita bicara, kita terang-terangan aja. Agama ini dianut oleh banyak manusia. Terdistorsi itu wajar, seiring berjalannya waktu. Disesatkan orang itu wajar, seiring berjalannya waktu. Tapi kalau dia hilang, gone begitu saja aja. Mustahil. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah sepakat dari awal bahwa Tuhan itu adalah contoh misalkan orang Yahudi, dia percaya Musa itu penyampai firman Tuhan, itu sudah sampai kemana-mana, kita tahu itu betul. Tapi ada orang-orang yang busuk hatinya, yang otaknya rusak, dia mengatakan, oh Musa itu sebenarnya adalah nabi palsu. Nah, maka tetap yang mengatakan Musa itu ada akan sampai riwayatnya, apalagi orang Yahudi itu sudah menggunakan Taurah CBLP, Torah lisan. Sama seperti kami umat Islam, ada hadis yang lewat lisan, kami berkesinambungan. Makanya di dalam iman Yahudi itu, Torah Sebiktaf itu, Torah yang tertulis itu diperjelas dengan pendapat para rabi, Rashi. Targumnya juga ada, terjemahannya ada, penjelasannya ada. Artinya apa? Artinya, orang-orang yang betul-betul lurus pemahamannya, hatinya tidak kotor, itu pasti betul. Dalam Islam, mereka disebut sebagai ahli kitab. Siapa mereka? Salah satunya Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang berpegang teguh pada Alkitab. Yang mana? Jangan paksa yang Bible sekarang ini, belum tentu. Tentu yang ada pada dirinya. Apakah yang ada pada dirinya pure 100% seperti yang kalian pegang? Belum tentu, brother. Ya, nah itu satu. Yang kedua, ada yang namanya rabi-rabi atau orang-orang yang sebenarnya membaca kitab yang betul. Ya. Bentar. Oke, bentar ya. Untuk ini, untuk apa? Untuk ketik Allah astagfirullahaladzim. Arum, ya Allah, disenggol. Arum kenapa, Nak? Kan Ibu ini kan besok dikumpulin duitnya. Bentar dulu ya, anak aku minta uang untuk anak yatim besok. Bentar. Ya salah, Arum senggol. Kata Ibu punya tongkat ini. Tongkat ajaib. Bentar dulu. Ya, teman-teman Kristen silakan ya, yang mau naik nggak usah typing di bawah, naik aja di atas. Nanti kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Sekali lagi, kami kasih kesempatan, nggak usah typing di bawah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, berdasarkan kedunguan. Lebih baik naik di komal diskusi ini dan bertanya. Silakan kawan-kawan Kristen. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi gini aja Maryam ya. Allah itu berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau memang hati sudah menolak, sama saja bagi kalian. Kami beri petunjuk atau tidak, kalian tidak beriman. Makanya dalam Islam itu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul berakal. Salah satu contoh kalau kamu saya katakan tidak menjalankan akalmu adalah
kamu percaya kitab itu terdistorsi, tapi kamu ambil sebagai sumber kebenaran. Lalu bagaimana dengan kami umat Islam? Kami menyaring kitabmu itu. Kami jadikan kitabmu itu sebagai lahan akademik. Kami kaji. Makanya kami belajar. Nah, inilah sistem kami. Maka para ulama kami tidak sedikitnya mengutip kisah-kisah Israeliat. Nah, misal kalau Warokah berkata begini-begini, itu masih dikatakan kisah Israeliat, datang dari Bani Israel misalnya. Cara menentukannya adalah lihat siapa penyampainya. Kalau yang menyampaikannya adalah orang yang kredibel, orang yang tidak ada kepentingan. Coba logika saja deh ya. Yesus itu menurut Yahudi penghujat Tuhan. Dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, maka layak baginya dimatikan dengan dirajam. Kalian Kristen percaya dia mati dirajam. Sejatinya kalian sedang membenarkan tuduhan Yahudi bahwa dia penghujat Tuhan. Itu sebetulnya. Mbak Rifa, selamat malam. Iya, tapi Malam. Tadi Mbak bilang Yesus sejati penghujat Allah ya. Menurut orang Yahudi, dia penghujat Tuhan atau tidak? Jadi begini. Aduh bang, kalau saya tanya apa, jangan jadi begini dulu. Saya cuma bertanya, apakah menurut Yahudi dalam kitab Anda dia penghujat Tuhan atau tidak? Jawab aja iya atau tidak. Nanti baru kita jadi begini. Belum apa-apa udah jadi begini bang, trauma. Begini Mbak Rifa, artinya jawaban saya harus butuh penjelasan dari saya dulu. Baru saya jawab. Oke, jawab ya pertanyaan saya ulangi ya. Apakah dalam kitab Anda Yesus menurut tuduhan Yahudi penghujat Tuhan? Silakan dijawab. Jadi Mbak tidak butuh penjelasan dari saya, hanya butuh jawabannya. Saya diam maksudnya supaya Anda menjelaskan. Aduh, malah baper om. Jadi begini Mbak Rifa, Yahudi kenapa menolak Yesus? Ya karena seperti yang tadi Mbak Rifa bilang, oke. Tetapi dengan penolakan mereka terhadap Yesus itu karena mereka tidak tahu, mereka tidak menerima apa yang Yesus ajarkan. Nah, seandainya kalau mereka menerima apa yang Yesus ajarkan atau Yesus sampaikan, otomatis mereka akan mengerti. Tetapi karena pada waktu itu yang dinantikan, yang Yahudi pikirkan adalah Mesias itu datang sebagai orang terpandang atau sebagai seorang raja dari kalangan para raja. Nah, makanya di saat Yesus datang dari seorang ibu atau seorang orang tua yang tidak punya silsilah dari keturunan raja, makanya mereka menolak. Mereka menganggap Yesus ini menghujat Allah dengan menyatakan bahwa dia anak Allah. Jadi begitu. Jadi menurut Anda Yesus itu dituduh penghujat Allah enggak sama Yahudi? Ya dituduh karena tidak tahu. Mereka tidak percaya dengan ajaran yang Yesus sampaikan. Menurut Anda Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah atau enggak? Jadi Yahudi ini beda tipis sama Islam. Kau jangan membahas Islam dulu abang. Saya tidak membahas Islam. Saya sedang bertanya 3 kali bertanya. Apakah Anda percaya bahwa Yahudi mengatakan Yesus menghujat Allah? Contoh seperti tadi Mbak Uni bilang, Mbak Rifa bilang. Ya sudah bang, ya sudah. Artinya Anda sepakat bahwa Yahudi mengatakan Yesus penghujat Allah. Betul? Saya sepakat karena mereka memang tidak tahu. Mau tahu tempe kayak saya lagi nggak bahas itu. Anda kok tahu dengan mereka sih? Anda nih kok tahu tentang orang Yahudi? Saya tanya. Apakah menurut Anda yang membuat mereka berkata Yesus menghujat Allah?
Nah, Anda percaya nggak dengan perkataan mereka itu? Percaya nggak dengan perkataan orang Yahudi kalau dia menghujat Allah? Oh, enggak, saya enggak percaya sama orang Yahudi. Kalau Anda nggak percaya, kenapa Anda percaya dia mati dirajam untuk untuk menghukum dia supaya menghujat Allah? Karena orang yang menghujat Allah hukumannya harus mati, dan Anda percaya dia mati. Berarti Anda percaya dia menghujat Tuhan. Beda dong, Mbak Uni beda, Mbak Uni. Kematian Yesus itu bukan karena menghujat Allah. Kematian Yesus kenapa? Karena penebusan dosa. Mana dalilnya itu? Hah? Oh, Mbak Uni suka baca Alkitab kok nggak tahu? Bukan saya yang nggak tahu, saya ingin mengkonfirmasi pengetahuanmu. Di mana tertulis begitu? Jangan mengada-ngada. Yesus, kau baca ya, upah dosa adalah maut. Jadi orang-orang yang mati menurut iman Kristiani karena dosa. Sebenarnya kalian ini penghujat Yesus. Baca Galatia pasal 3:13. Siapa penghujat Yesus, Mbak Uni? Karena dia terkutuk di tiang salib. Karena orang yang mati di tiang salib itu adalah orang-orang terkutuk. Maka ketika kalian percaya dia terkutuk mati di tiang salib, maka kalian percaya bahwa dia menghujat Tuhan. Maka saya katakan, kalian ini adalah umat yang lisannya mengatakan memuji Yesus, tapi sejatinya penghujat. Ini Rifa. Saya kasih tahu kau itu lebih baik kau jadi pelacur, karena kau itu tidak tahu apa-apa. Udah, kalau kejang turun aja. Kalau kejang turun. Kalau kejang turun. Pace, tidak apa-apa itu. Biar. Itu namanya si penghujat handal ini. Dicintai sama Tuhanmu. Ini si penghujat handal. Mencium kaki Tuhanmu adalah pesundal. Kau tahu, pesundal adalah kesukaan Tuhanmu. Bahkan orang yang pernah mencium kaki Tuhanmu adalah pesundal. Tahu kau? Iya, bahkan satu-satunya Mesias yang diurapi pesundal cuma Yesus. Cuman Tuhanmu yang diurapi sama pesundal. Tahu? Jangan kau ingat pesundal ya. Berkat pesundal itulah Tuhanmu bisa diurapi, dicium kakinya. Sama Maria Magdalena, seorang pesundal. Bang, jangan dimimit bang. Bahkan di kitabmu pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga daripada kau. Ini Rifa, lalu bagaimana dengan 72 bidadari yang Allah janjikan? Bukan pesundal. Di mana ada 72 bidadari? Coba dalilnya mana? Tunjukkan datanya. Coba tunjukkan dalil 72 bidadari, saya ingin tahu. Tunjukkan dalilnya. Ya itu ada di kitabmu loh. Nggak ada. Nggak ada 72 bidadari di Quran. Saya baca Quran dari kecil. Sahabat Bang Ben. Dalam Matius pasal 19 nomor 29, LAI menghilangkan istri. Bukan kau tapi murid Yesus dijanjikan 100 istri. Kenapa tidak ada 100 suami? Jadi ketika kau membandingkan antara pesundal dengan bidadari, jauh baina sama wasumur. Dalam kitabmu pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Kalian mengatakan lebih baik aku jadi pesundal. Justru Tuhanmu suka dengan pesundal. Buktinya yang mengurapi Yesus pesundal. Bahkan Yesus tidak mampu menghukum pesundal. Iya betul. Kau tahu siapa Maria Magdalena yang telah mengurapi Tuhanmu? Pesundal. Kau tahu perempuan yang mencium kaki Tuhanmu? Pesundal. Kau tahu siapa yang dulu masuk surga daripada kau? Pesundal. Kau tahu si Hosea pasal 1 ayat 2 diperintahkan Tuhan mengawini siapa? Pesundal. Kau tahu Tuhan bercerita tentang pesundal, di mana dia diberi nama Ohola dan Oholiba, terhormat pesundal. Bahkan Tuhanmu menjadikan istri Saul menjadi pesundal bagi Daud, dan juga Daud istrinya dijadikan pesundal bagi anaknya Absalom. Tuhan kau punya kerjaan. Jadi jangan kalian rendahkan pesundal, karena di kitabmu pesundal begitu mulianya. Tahu kan? Percuma kau ngomong sampai dunia kiamat pun. Ya coba ini saya ambil alih dulu ya teman-teman yang lain, di mute dulu. Gini loh kawan-kawan Kristen. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan Kristen, daripada kalian menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan atau kedunguan, lebih baik kalian itu bertanya. Kalau Islamofobia yang kalian bawa di sini, kebencian yang kalian bawa di sini, diam dulu monyet. Jangan saya tampar mulutmu, diam dulu. Ntar saya tampar mulutmu baru kau kaget. Diam dulu kalau. Jadi gini, untuk kawan-kawan Kristen itu, cobalah begini. Kita buka komal dialog lintas agama, diskusi lintas agama. Kita bicarakan baik-baik dasar keimanan kita. Benar tidak ini kita mengimani berdasarkan kitab suci? Jangan kita Kenapa naik? Diam dulu Pukimak.
Kau diam dulu. Satu kali lagi kau buka mil, saya turunkan kau. Kalian ini kenapa tidak ada adab kalian ini? Coba beradablah kawan-kawan Kristen. Daripada menguraikan kebencian dan berdasarkan ketidaktahuan, kedunguan, lebih baik bertanya. Kami ini loh, kami kasih kesempatan kepada kalian sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Silakan kalian bertanya tentang Islam. Nggak usah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kalau kalian baca Bible kalian, lebih parah Bible kalian itu isinya. Tidak pantas disandarkan untuk dikatakan kitab suci Bible kalian itu. Lebih pantas dikatakan buku dongeng. Jadi saya kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen, beradablah kawan-kawanku, brotherku. Kita ini satu negara ini kita tinggal. Kalian itu enak tinggal di Indonesia ini. Orang Islam itu toleransinya tinggi sekali untuk kalian. Kalau kami tidak toleransi, habis kalian, kepala kalian sudah kita injak-injak sudah lama. Hebat. Pendeta kalian sudah kujejer dengan kalian dan kutampar ketepak. Silakan yang beradab teman-teman Kristen ya, yang beradab brotherku ya. Oke bang, bisa saya ngomong bang? Silakan, coba Bang Marco Polo disampaikan kepada Bang JU ini, mulutnya dijagalah ya. Nah, Nanti kujejer dengan pendetanya terus kutampar habis dia. Silakan brother. Oke bang, jadi gini bang. Tadi abang bilang Islam di Indonesia ini sangat toleransi ya. Begitu, benar abang? Bukti toleransi ya, kau masih bisa bicara di sini walaupun terkadang kalian umat Kristiani pun menghujat. Oh, banyak umat Kristen yang Islam masuk, itu juga toleransi, Rifa. Perempuan, kau tuh wanita pelacur kau. Awas mulutmu ya, nanti saya tampar. Kau tidak usah bicara sudah. Diam sudah. Ya, lihat Ajaran ya, kasih teman-teman begini ya. kalian ini, ajaran kasih ya ini kalian perlihatkan Ciri khas kasih. Kristen ya. Kalian lihat ya, pandang ajaran Kristen itu, buah dari ajaran Kristen itu mulutnya. Lanjut yang lain. Silakan Bang Marco Polo, Bang Mariam, baik-baiklah. Bang Yokem, selamat malam Bang Yokem. Kami ini santun beradab loh di sini di Komal. Silakan brother, silakan. Tadi saya sempat dengar abang bilang kami Kristen sangat beruntung karena tinggal di Indonesia. Islam di Indonesia toleransinya tinggi ya, begitu. Benar sekali brother. Kalau kami tidak toleransi, kepala kalian tiap hari sudah diinjak-injak di sini di Indonesia. Dengar itu ya. baik. Wow. Berarti abang ini hanya melihat ke depan tetapi tidak melihat ke belakang. Apa? Tidak melihat ke depan tapi tidak melihat ke belakang. Ya apa yang mau kita lihat di belakang? Mau lihat bagaimana penjajahan dan Banyak kejadian yang dihajar paling oleh banyak. orang beragama Islam yang dengan teriakannya Allah. Kejadian paling banyak. Tidak kamu melihat KKB itu apa? Kamu tidak KKB, melihat bagaimana orang yang Unirifa, kamu diam lalu dengar dulu Unirifa. Kasih kesempatan saya bicara Unirifa. Loh, kamu ajak saya lihat ke belakang. Mari kita mundur ke 1945. Siapa itu yang menjajah Indonesia? Islam atau Kristen? Siapa yang membuat perjanjian Tordesillas membagi wilayah barat dan timur untuk membawa 3G, Golden Gospel? Islam. Siapa itu yang menghancurkan Yerusalem dengan adanya 6 kurang lebih berabad-abad perang salib? Islam. Siapa Jangan yang kaitkan perang negara dengan agama, Unirifa. Kau Itu perang antar negara, Unirifa. Lah, Malah secara di Arab negara juga saja agama Kristen sudah menjadi penjajah. Unirifa. Malah di Palestina juga ada Kristen yang meninggal. Bukan saja Islam. Dengan katanya Jadi mundur. jangan kau bawa-bawa nama agama untuk perang Israel Palestina. Itu salah besar. Palestina. Kita sedang membahas, mau bilang, ayo Uniripa, kalian tidak percaya bahwa umat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini adalah umat Islam yang toleransi. Kau tidak percaya, kau ajak kami, ayo kita ke belakang Uniripa. Jadi menurut hemat Saya ingatkan kau. Saya itu. Saya mengingatkanmu, mari kita mundur ke belakang tahun 1945, penjajahan yang datang ke Indonesia itu umat Kristen atau umat Itu Islam? nama agama atau nama negara, Unirifa? Bawa nama agama karena misinya adalah 3G, Golden Gospel. Salah besar kamu. Kamu salah besar. Kamu salah besar, Unirifa. Kamu tahu siapa Paus Alexander? Yang membuat perjanjian itu apakah Ustadz Alexander? Kemerdekaan Indonesia ini juga ditopang oleh uskup-uskup dari Katolik, Unirifa.
Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa? Saya tanya. Sebut namanya. Uskup Nanti siapa? kamu buka sejarah di Flores. Uskup siapa? Saya tanya. Kamu buka sejarah, saya sudah lupa. Wah kan ngaco lagi kalau ngomong asal mangap. Bukan asal mangap, Bang. Nanti Bang buka sejarah. Jadi begitu. Yang saya maksudkan di sini, Namanya siapa? Jangan klaim aja siapa nama uskupnya. Islam di Indonesia ini tidak Nama uskupnya punya siapa? toleransi. Woi, nama uskupnya Tidak siapa? punya toleransi. Kalau kau Islam tidak Indonesia tidak punya toleransi, Rifa. udah pindah kau ke Supaya Afrika. kamu tahu. Kenapa kau nggak pindah ke Afrika? Islam Kenapa di kau nggak pindah ke Islam di mayoritas Indonesia Kristen? tidak punya Anda toleransi. bilang. Kenapa kau nggak pindah ke mayoritas Kristen ke Burundi? Anda bilang Woi. Islam di Indonesia Jangan tidak kau punya pikir Islam di toleransi. Indonesia ini Dengerin. mayoritas Islam. Bang, dengerin. Anda bilang Islam di Indonesia tidak punya toleransi. Sampai detik ini Anda tetap bisa beribadah di gereja dengan aman. Bahkan Anda bisa mainan TikTok Bang, sambil Bang. tidur-tiduran. di Kalau di kita kota nggak saya, toleransi, di kota udah saya ini enggak loh. mayoritas Kristen. Kepala Anda tahu Saya Anda. tahu. Nggak bisa Anda ke gereja tiap minggu mainan TikTok ngomong saya Lu enaknya dengar, kayak gini. lu dengar. Bilang kita nggak punya Lu dengar toleransi. itu, di kota saya ini mayoritas Kristen, bukan Islam. Mayoritas Islam itu hanya ada pada Tengok kawanmu barusan itu saja. masih minoritas aja, moncong kalian udah kayak babi. Kalian perhatikan itu. Oi, Kalian Rifa, yang minoritas aja. mayoritas Islam kalian hanya sudah ada lancar, apalagi kalian mayoritas. di ibu kotanya Kalian saja. yang minoritas aja, moncongnya sudah penuh dengan kebencian. Apalagi kalian mayoritas. Siapa yang kebencian? Justru Islam yang punya Tadi kebencian lebih siapa? tinggi. Kawanmu yang kesini itu siapa? Bakar Islam gereja, bom gereja, larang orang ibadah. Apa itu bukan kebencian? Abangku masuk, ngomong kok sama abangku dulu. Oke. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, abang. Iya, baik. Baik. Mohon izin ya, saya tertarik. Saya lagi naik sepeda tadi sambil renang, tertarik dengan pernyataan saudara Kristen. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, perlu Anda pahami. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mendapatkan titah untuk menyeru kepada kebajikan, kebaikan, dan menyuruh untuk berbuat yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran, itu hanya Islam. Al-Quran menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah yang baik, dan mencegah kepada yang mungkar. Mungkar ini artinya dosa dan seterusnya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini di dalam Bible tidak ditemukan perintah kayak gini. Kalau di Bible itu adalah perintah-perintah yang tidak masuk akal. Contoh misalnya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau rupanya kususun pendeta berbaris di lapangan, habis itu ku tampar kiri kanan, ketepak, 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 ketepak. Kira-kira reaksinya apa ya? Pendeta-pendeta ini kususun, ya kan? Pendeta kususun, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, ku tampar. Tarik nafas pelan-pelan, Cak Ayu. Bismillah, ketepak. Bismillah, ketepak. Bismillah, ketepak. Mau rasanya. Karena ajaran ini adalah ajaran tipu daya, memperlihatkan kasih tapi isinya setan. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran perintahkan sangat jelas, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Kristen ada nggak perintah kayak gitu? Nggak ada. Perintahnya pasang pipi kiri, ditampar, ketepak. Maju yang lain, ketepak. Maju lagi yang lain, ketepak. Sudah benjol, masuk lagi, Pak, tolong yang kanan juga ditampar, ketepak, ketepak, ketepak. Apa yang terjadi? Hah? Bisa, bisa. Ini ajaran sinting, ajaran gila nih. Gak ada orang yang mampu mempraktekkan itu, gak ada. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW
diutus ke atas muka bumi ini. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi kasih sayang yang murni bagi seluruh alam semesta. Ini prinsip. Ini baru Islam, ini baru ajaran benar. Wah, kok disuruh berjejer? Apabila ada orang yang menampar pipimu yang kiri, kasih yang kananmu. Batu lace. Ini apa ya? Kayak penjual obat memperlihatkan di depan seakan-akan sesuatu kebaikan, tapi isinya apa? Setan. Gak ada orang Kristen. Mau nggak? Mau nggak ini teman Kristen? Mau nggak Anda kemudian datang di lapangan minta orang-orang untuk nampar pipi kiri Anda? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Bang Suma, bisa saya bertanya? Batu lancip. Mau nggak ditampar pipi kirimu sesuai dengan perintah Bibelmu? Tetapi aku berkata kepadamu. Bisa nanti 10 pertanyaan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Nenek lu kiper, orang gak berbuat jahat aja kalian jahatin kok, apalagi orang berbuat jahat. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pingin rasanya ada hari di mana hari spesialis nampar Kristen. Itu baru hebat. Hari Minggu adalah hari di mana Kristen mempersembahkan pipinya untuk ditampar. Batu lace. Mana bisa? Teori ini penipuan. Coba aja, coba. Jangan cuma Natal yang Anda galakkan. Anda coba bikin lagi konsili, tentukan hari, misalnya tanggal 15 Desember adalah hari ditamparnya pipi kanannya orang Kristen sedunia. Baru dibilang ajaran kasih. Ini cuman apa itu? Cuman ya batu lace lah. Udahlah. Silakan diambil alih. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang paling sulit. Sedikit ya, nambahin ya. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Protes dia kan? Tempelin dia nggak mau kasih pipi kan? Satunya. Protes dia. Protes. Satu pertanyaan saja. Protes dia. Saja, Bang Suma. Sebelum bertanya, boleh nggak saya tampar kau dulu, kawan? Baru tadi Bang Suma Ya, bercanda. Bang Suma sudah tampar. Ya, silakan. Sudah. Ya. Jadi gini Bang Suma, karena kan Bang Suma lihat orang Kristen membakar masjid. Pernahkah Bang Suma melihat orang Kristen membakar masjid? Pernah di Tolikara. Pernah lihat di Tolikara, jangan dilupakan. 2016 Tolikara. Kalau memang pada saat orang Islam ini saya jawab dulu. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang dibakar? Sabar dulu. Ya kalau gereja dibakar wajar toh. Karena kan di luar Kristen bukan ajaran kasih, iya toh? Begitu, nggak usah kok protes itu. Jadi kalau misalnya gerejamu semuanya dibakar gerejamu, jangan protes. Harusnya ketika kamu gerejamu dibakar, Pak, bakar juga pantatku sekalian. Gitu, iya kan? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau ada orang yang membakar gerejamu, gak usah kau ingat-ingat. Siapa yang membakar gerejaku, bakar juga pantatku. Gitu. Kapan itu tidak bisa terjadi, berarti Kristen ini hanya agama tipu-tipu. Ya toh? Di Islam, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Loh Kristen, janganlah kau membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan kau melawan mereka. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pada pipi kirimu. Bisa nggak diperhatikan? Bisa? Kalau bisa besok saya akan biayai anak-anak sekolah SMP SMA
untuk mengumpulkan semua pendeta, biar aja anak SMP yang nampar pendeta. Ayo Pak Pendeta berbaris. Ini anak-anak mau membuktikan ajaran Kristen itu adalah ajaran yang baik. Ada praktek nampar Kristen di Indonesia setiap hari Minggu. Mau nggak? Bang Suma banyak cowok ini. Kalau dikatakan ini firman Tuhan, ya harus dibuktikan dong. Harus dibuktikan dong. Makanya tentukan apakah sekali sebulan, sekali setahun, Kristen seluruh Indonesia kita kasih tanggal khusus, dirayakan hari perayaan penamparan pipi kanan orang Kristen. Nah, itu baru dikatakan sebagai agama tulul. Orang punya agama itu diajarkan berbuat baik seperti Al-Quran, diajarkan berbuat ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ini tidak, malah disuruh kasih pipinya yang kanan, tampar pipi kiri. Tapi cuman teori, cuman teori agama kau itu. Faktanya sepanjang Kristen itu dibentuk, sepanjang itu pula terjadi penjajahan di atas muka bumi. Apa ajaran kasih di Kristen? Coba tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Apa tuh? Nah, justru ajaran kasih Kristen itulah Bang Suma bekerja di salah satu orang Kristen. Di mana saya bekerja di orang Kristen? BUMN itu punya orang Kristen rupanya. Hah? Digaji sama siapa Bang Suma? Saya digaji oleh negara. Negara ini milik orang Kristen rupanya. Lucu ente. Dikasih makan oleh orang Kristen. Dikasih makan orang Kristen. Justru pegawai saya banyak orang Kristen. Lucu. Gimana ceritanya nih? Bang Suma. Loh, perusahaan itu milik negara. Kok saya digaji sama orang Kristen? Kan lucu. Rupa-rupanya itu Menteri BUMN sekarang siapa namanya? Orang Kristen? Hah? Markus. Lucu ini semua. Aduh, parah. Satu pertanyaan, 9 pertanyaan lagi. Silakan. Apa lagi? Rupanya pertanyaan tadi Bang Suma belum jawab. Mati meja. Iya, pertanyaan tadi Bang Suma belum jawab kan? Apa itu abangku yang saya tidak jawab? Bang Suma kan bilang Islam ini ajaran kasih. Islam itu diajarkan rahmatan lil alamin, bukan kasih lagi. Rahmatan lil alamin. Itu kegiatan gereja dibakar itu ajaran apa Bang Suma? Itu bukan Islam kalau gereja dibakar. Baru-baru ini yang terjadi. Dengar dulu Bang. Abang, dengarkan saya. Dulu pendeta Anda, siapa? Rusuli Kubis, apa? Siapa namanya? Rusuli siapa? Rusuli siapa namanya yang? Ya, Rusuli Lubis. Dia keluar pembakaran gereja. Ternyata yang membakarnya adalah orang Kristen sendiri. Kan lucu. Ternyata cuma mau memfitnah. Orang jemaatnya sendiri yang bakar gerejanya. Tuyul. Saudaraku, sadarlah, Bung. Yang menjajah Nusantara ini agamanya apa? Sadar, Bung. Jangan malu-maluin. Kita ini saudara sebangsa. Jangan malu-maluin. Yang mengajarkan penjajahan sehingga jutaan orang menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu, itu agamanya apa, Bung? Kristen. Perang dunia pertama siapa, Bung? Kristen. Perang dunia kedua siapa, Bung? Kristen. Perang salib siapa, Bung? Kristen. Perang salib kedua siapa, Bung? Kristen. Orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri siapa, Bung? Kristen. Siapa yang mengimani ada Tuhan membunuh ibu kandungnya sendiri? Siapa? Kristen. Agama mana yang beriman bahwasanya
sepupu Tuhannya dibunuh oleh Tuhannya sendiri. Kristen. Hanya Kristen yang berlandaskan terhadap pembunuhan. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang pondasinya, lantainya, dindingnya, atapnya, halaman rumahnya itu berlandaskan terhadap pembunuhan. Sampai di sini saudara belum sadar. Kalau Bang Suma bilang Kristen masuk jajah Indonesia, kenapa orang Kristen di Maluku, di Flores, di timur sana bantu merdekakan Indonesia nih Bang Suma? Dengarkan saya, Bung. Kalau Bang Suma bilang Kristen yang jadi penjajah, kenapa kami Kristen ini membantu supaya Indonesia ini merdeka? Mungkin lagi sakit pada saat itu, lupa ingatan kali. Lupa ingatan kali. Saya baru tahu kalau Bang Suma ini sakit jiwa. Nah, berarti Kristen tidak mencerminkan ajaran kasih. Kenapa? Kalau Anda mengatakan orang Kristen dari suku-suku yang Anda sebutkan tadi, berarti mereka tidak mencerminkan kasih. Bung, kalau orang-orang Ternate yang Anda sebutkan tadi, orang Manado, orang Papua yang Anda sebutkan tadi melakukan perlawanan terhadap Kristen Belanda, berarti mereka tidak menjalankan ajaran kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan Belanda yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kalau Belanda menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu kepada Belanda. Kalau ada orang Ternate yang melawan, berarti mereka tidak menjalankan hukum yang ada dalam Biblos. Sampai di sini paham? Kristen sebagai penjajah di Indonesia nih Bang Suma itu kayak anak tahu. Sampai di sini paham? Saya paham Bang Suma. Tapi kalau paham, berarti harusnya orang Ternate tidak ikut melawan penjajah, karena penjajah itu jahat. Harusnya mereka menyediakan kopi. Sudah putar balik ini. Menyediakan tempat, mencucikan pakaiannya yang kotor, melapkan sepatunya. Karena perintahnya di Matius 5 nomor 39. Mengatakan apabila ada penjahat, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Belanda datang membawa ajaran Kristen dengan menjajah dengan penuh kejahatan. Kalau dipraktekkan ini, maka Kristen yang Anda sebutkan tadi sukunya dan tempatnya, sudah pasti begitu penjajah Kristen datang, pelukan dan ciuman kudus. Jadi jangan memperbodoh diri lah. Jangan. Toh di Ternate banyak Islam. Mereka Islam taat. Di mana lagi yang Anda sebutkan tadi? Manado banyak Islam. Mereka Islam taat. Kalau ada Kristen dari Ternate, ada Kristen dari Indonesia ini yang melakukan ikut melawan penjajah, berarti mereka tidak memperhatikan Matius 5 nomor 39. Berarti mereka adalah melanggar firman Tuhan. Mereka penghuni neraka. Kalau mereka tidak mentaati kemudian apa yang ada di dalam Biblos. Bang Suma ini banyak putar-putar ini. Katanya ajaran kasih. Itu Anda penakut, makanya Anda bicara terus. Anda dengar dulu orang bicara. Betul. Kok betul sekali. Bang Suma itu kau itu manusia paling goblok. Ya nggak apa-apa. Ustadz yang tidak akan goblok, kau itu Ustadz paling goblok. Saya kasih tahu kau. Ya nggak apa-apa. Kau turunkan kau. Bang Suma itu pengecut itu. Kau kas turun kau punya itu. Makanya tidak berani lawan Pak Bom. Kau pengecut, penakut. Nggak apa-apa. Tunjukkan mukamu. Makanya tidak berani lawan Pak Bom itu Bang Suma. Kenapa mau tunjukkan muka? Penakut muka kau. Goblok, kau penakut. Saya kasih tahu. Kau tunjukkan muka dulu. Berani. Kau tunjukkan muka. Ayo tunjukkan muka. Silakan tunjukkan muka kayak saya gini, berani kau. Ayo tunjukkan muka. Ayo tunjuk muka. Gak usah nyuruh orang. Nih, kau ayo nunjuk muka cepetan. Aku takut, Bang. Ayo tunjukkan muka nih. Nah, itu guru saya itu, adik saya itu. Wah, gantengnya. Masya Allah. Subhanallah.
Ya tadi yang ngajak kasih lihat muka mana dia sembunyi. Ayo dong. Kalian naik di komalnya Pak CP. Coba. CP kemarin babak belur Itu badut. Itu badut, Bang Badut itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin jadi badut CP. Apa yang hebat dari CP? Bang Ya, CP. alumni. Nah, kalian Masya tidak Allah. bisa membantah apa yang CP katakan. Sudah ya. Coba Sudah dari ya. kalian satu saja. Jangankan naik di CP komalnya Paulus CP. datang saya Coba. nggak mundur. Coba. CP berani nggak debat sama saya open camp begini tanpa Bang buka Sima, Bible, coba. tapi Kalau harus berani bisa naik menunjukkan ayat komalnya Bible. CP berani nggak kira-kira? Hitam banget nih siapa ini? Islam katanya Islam. Besarin, coba dibesarin. Nah, keren. Nah, gitu dong. Ini Yesus versi apa ini? Versi botak. Oke, dah screenshot. Mantap kakak. Oke. Yang lain diam. Abangku yang Kakak, ganteng. Dari mana? Mau pakai kinkernya Bang Sema mau? Tapi bagian kepala aja makainya. Biar silomen. Teman-teman tolong nyalakan lampu. Teman-teman. Lampunya dinyalakan, teman gelap. Lampu dinyalakan. Otak katanya pakai otak. Lampu dinyalakan, lampu. Gelap. Ini ngomong apa dia? Bahasa tubuh. Kamu lagi. Ini banyak fitnah ini. Kenapa kepalanya, Bang? Kepalanya kenapa? Banyak kutu. Gundul kayak gitu aja banyak kutunya. Gimana kalau rambutnya tumbuh? Abang kenapa marah-marah kenapa? Bang Sima. Iya enggak, tunggu dulu, teman kita ini ngapain? Dia ngapain maksudnya? Ini keturunan Belanda atau apa ini? Bang Sima yang ganteng. Saudaraku Markus, suara Anda tidak kedengaran, saudara Markus. Dari tadi ngomong nggak kedengaran dia. Tapi suara Anda tidak kedengaran. Ini saya tidak bayangkan kalau sudah jadi mempelai wanita nanti di surganya Kristen ini kayak mana cantiknya. Jadi penuh bulu. Aduh gimana ini jadi mempelai wanita pakai hak tinggi. Selamat pagi. Nama saya Sari, panjangnya Sari Puting. Kenapa ini saudaraku kok bicara sendiri? Suaranya mana Bang? Suaranya Bang. Suaranya keluarin dong Bang. Bang siapa namanya? Miku, saudara Miku. Nggak dengar dia. Miku, itu mic-nya Kasihan sekali. Saudara Miku. Padam siapa lepas naik ke atas nih? Tuli juga dia rupanya, Tuli. Saudara Miku. Tuh lihat gimana ini? Nggak dengar. Suaramu nggak dengar. Oh, dia katakan mulutnya benjol habis disengat tawon mulutnya Kata mulutku sakit habis disengat tawon kata dia. Ini orang kebun tadi loh. Gimana Ini ada nggak orang Yahudi kayak begini modelnya ya? Kan Yesus diutus hanya kepada orang Yahudi. Ada nggak Yahudi kayak begini? Aduh. Iya, abangku yang ganteng. Suara abang nggak keluar Bang. Tertutup nih bibir. Tertutup bibir. Bibirmu tertutup. Kakak, buka mic-nya kakak. Kakak. Gak ngerti bahasa Kakak, mulut, buka gak mic-nya, ngerti kakak. bahasa isyarat. Gak kedengaran. Gak kedengaran. Kupingnya bang. Termiut bang. Gak kedengaran abang.
Abangku, dengarkan saya bang. Abangku dengarkan saya. Ya? Termute bang. Coba dibuka mute-nya supaya kedengaran suaranya bang. Bang Miku. Marah-marah mulu dari tadi. Ini kayak orang jualan ikan bakar nggak laku marah sama mertua. Abang, suaranya nggak kedengaran abang. Ini parah ini. Dia pakai bahasa roh nyanyi. Banyak orang yang menguasai bahasa roh yang tahu ini. Ini abang ini lagi promosi, dia